Salam. Kita lanjutkan pelajaran kita mata kuliah Colloquium Biblicum dan kita masuk di topik hari ini, dua inspirasi Alkitab kitab suci. Tentang inspirasi kitab suci. Inspirasi kitab suci Alkitab adalah wahyu lisan dari Allah. Itu adalah Tuhan yang berbicara kepada kita. Itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Hakikat Alkitab menunjukkan bahwa cara terbaik untuk menyampaikan firman wahyu ilahi adalah melalui kata-kata. Kita mengenal Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan, yaitu firman dalam Alkitab. Ini adalah sumber informasi paling tepat, akurat, dan komprehensif tentang Tuhan yang tersedia bagi kita. Seluruh kitab suci dinafaskan oleh Tuhan dan berguna untuk mengajar, menegur, mengoreksi, dan mendidik dalam kebenaran. Sehingga abdi Tuhan dapat melengkapi secara menyeluruh untuk setiap perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai ayat 17. Semua kata-kata dalam Alkitab dihembuskan oleh Tuhan. Ia menyuruh manusia menuliskan kata-kata yang tepat yang ingin ia gunakan untuk menyampaikan pemikirannya. Itulah doktrin inspirasi ilahi. Dua kata yang diterjemahkan diberikan melalui ilham Tuhan atau diilhami oleh Tuhan adalah theopneustos, artinya ekspirasi, menghembuskan nafas, dan bukan inspirasi, menghirup nafas, sehingga New International Version menerjemahkan sebagai dihembuskan oleh Tuhan. Meskipun inspirasi adalah istilah teologis yang dapat diterima yang mengacu pada asal usul ilahi kitab suci, dan karena itu kata tersebut tetap berguna, namun istilah tersebut tidak mengandung arti harfiah dari theopneustos. Kitab suci atau Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Total 66 dokumen berfungsi sebagai satu kesatuan organik. Rasul Petrus tentu saja mengakui Perjanjian Lama sebagai kitab suci. Namun ketika ia mendukung tulisan Paulus, ia juga menyebutkan sebagai kitab suci dan menempatkannya pada tingkatan yang sama dengan tulisan-tulisan para nabi. Ingatlah bahwa kesabaran Tuhan kita berarti keselamatan, sama seperti saudara kita yang terkasih. Paulus juga menulis kepadamu dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Dia menulis dengan cara yang sama di semua suratnya, membicarakan hal-hal ini di dalamnya. Surat-suratnya berisi beberapa hal yang sulit dipahami, yang diputarbalikan oleh orang-orang yang bodoh dan tidak stabil, seperti yang mereka lakukan terhadap kitab suci lainnya, hingga kehancuran mereka sendiri. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai ayat 16. Menulis kitab suci dibawa oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada bagian di dalamnya yang berasal dari kehendak manusia atau muncul melalui penafsiran Nabi sendiri. 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Demikian
pula para rasul menulis di bawah ilham roh. Alkitab merupakan wahyu lisan yang pasti dari Allah, sehingga Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi lenyap, tidak ada huruf terkecil pun, tidak sedikit pun, goresan pena yang dengan cara apapun akan hilang dari hukum Taurat sampai semuanya telah terlaksana. Matius pasal 5 ayat 18. Allah menjalankan kendali yang sedemikian ketat atas produksi Alkitab, sehingga isinya sampai pada hakikatnya adalah apa yang ia ingin tuliskan. Alkitab mengungkapkan sifat dan pikiran Tuhan dengan cara yang tepat dan unik. Ada keberatan bahwa pandangan tinggi terhadap kitab suci ini menyiratkan teori pendiktian inspirasi Alkitabiah, dan karena berbagai dokumen dalam kitab suci tampaknya mencerminkan kepribadian, latar belakang, dan gaya sastra yang berbeda dari para penulisnya, maka teori pendiktian harus dikesampingkan dan jadi inspirasi ilahi juga dikecualikan. Namun ini merupakan keberatan yang tidak masuk akal. Umat Kristiani berusaha keras untuk menyangkal teori dikte, namun tidak ada yang absurd atau mustahil dalam hal ini. Allah bisa saja mendiktekan pemikirannya untuk mencerminkan sebagai kepribadian dan gaya sastra agar sesuai dengan maksud-maksudnya dan untuk mewujudkan berbagai hikmatnya. Prinsip diktat tidak perlu ditinggalkan karena tidak ada yang salah dengan itu. Dan seperti yang ditunjukkan oleh para nabi sendiri, sebagian besar isi Alkitab memang didiktakan dan ditulis. Mungkin contoh yang paling menonjol adalah seperti 10 perintah Allah Tuhan sendiri yang menulis pada loh batu saat dia berbicara. Namun Musa juga mencatat persis kata-kata yang Tuhan ucapkan. Banyak bagian yang didiktakan ditemukan dan ditandai dengan jelas dalam Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, banyak nabi lainnya, dan semua bagian di mana firman Tuhan ditandai sebagai kutipan langsung. Mengingat kuasa dan kebijaksanaan Tuhan, keberatan terhadap perintah tersebut tidak relevan dan dapat langsung dikalahkan. Ini merupakan reaksi yang tidak terpikirkan terhadap doktrin pengilhaman yang didasarkan pada prasangka dan asumsi yang salah tentang bagaimana Tuhan harus mengungkapkan dirinya melalui kata-kata, atau jika dia memilih dikte, bagaimana hal itu harus terjadi. Namun kemampuan Tuhan menentang batasan manusia. Yang menarik adalah apakah pengilhaman ilahi terjadi dengan cara ini atau terjadi dengan cara lain, namun tidak ada masalah yang melekat dengan pendiktian. Bagaimanapun juga, pandangan yang tinggi terhadap kitab suci tidak berarti bahwa seluruh isi kitab suci harus diungkapkan melalui dikte. Dan bahkan ketika pendiktian terjadi, Allah tidak mendiktakan firman-Nya kepada para nabi dan rasul sebagaimana manusia didiktakan surat-suratnya kepada seorang sekretaris. Seorang mungkin berasumsi bahwa dikte adalah
bentuk inspirasi tertinggi. Karena ini adalah situasi manusia yang paling akrab di mana seorang penulis mencatat kata-kata orang lain dengan tepat. Namun, dikta dalam konteks manusia ini tidak mencontohkan bentuk inspirasi tertinggi. Seorang laki-laki atau pemimpin mungkin mendiktakan kata-katanya kepada sekretarisnya, namun dia tidak mempunyai kendali atas detail kehidupan sekretarisnya, kelahirannya, keluarga, pendidikannya, kepribadiannya, keadaannya, dan bahkan pemikirannya. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan bahwa Allah mempunyai kendali penuh atas setiap detail ciptaannya. Bahkan pikiran manusia pun berada di bawah kendalinya. Hal ini juga berlaku bagi para penulis Alkitab. Allah begitu menetapkan, mengarahkan, dan mengendalikan pikiran dan kehidupan instrumen-instrumen pilihannya. Sehingga ketika saatnya tiba, kepribadian dan latar belakang mereka sangat cocok untuk menuliskan bagian-bagian kitab suci yang telah ditugaskan kepada mereka. Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang memberi manusia mulut? Siapakah yang membuat dia tuli dan bisu? Siapakah yang membuat dia melihat atau membuat dia buta? Bukankah aku Tuhan? Sekarang pergilah, aku akan membantumu berbicara dan akan mengajarimu apa untuk mengatakan. Keluaran 4 ayat 11 sampai ayat 12. Firman Tuhan datang kepadaku, katanya, sebelum aku membentuk kamu dalam kandungan, aku telah mengenal kamu. Sebelum kamu dilahirkan, aku telah menguduskan kamu. Aku mengangkat kamu menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Kemudian Tuhan mengulurkan tangannya dan menyentuh mulutnya dan berkata kepadaku, sekarang aku telah memasukkan perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia 1 ayat 4-5 dan ayat 9. Saya ingin kalian tahu, saudara-saudara, bahwa Injil yang saya beritakan bukanlah sesuatu yang dibuat oleh manusia. Aku tidak menerima dari siapapun, dan aku pun tidak mengajarkannya. Sebaliknya, aku menerimanya melalui wahyu dari Yesus Kristus. Tetapi ketika Allah yang memisahkan aku sejak lahir dan memanggilku karena kasih karunia-Nya, berkenan untuk menyatakan putranya di dalam diriku, sehingga aku dapat memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Galatia 1 ayat 11-12 dan ayat 15 sampai ayat 16. Tuhan tidak menemukan orang yang tepat untuk menulis kitab suci, namun Dia menciptakan orang yang tepat untuk menulisnya, dan kemudian Dia menyuruh mereka menulisnya. Pada saat penulisan ini, Roh Tuhan mengendalikan mereka dengan cara yang begitu disengaja dan lengkap, bahwa mereka menuliskan materi yang Alkitab menyangkal bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Walaupun kehendak manusia ada sebagian suatu fungsi dari pikiran, namun kehendak tersebut tidak bebas dalam artian bahwa kehendak tersebut dapat bekerja terlepas dari kendali Tuhan yang konstan dan penuh. Ada yang menyebut posisi ini inspirasi organik, namun ada juga yang menganggap istilah ini ambigu atau menyesatkan. Intinya adalah Tuhan tidak sekedar menyarankan atau mendiktakan kata-kata kepada para penulisnya, namun Dia mengendalikan
seluruh detail pemikiran dan kehidupan kita. Doktrin Alkitabiah tentang pengilhaman jauh lebih ambisius daripada sekadar dikte, melampaui apa yang dapat dipahami oleh kecerdasan alami mereka. Hasilnya adalah wahyu lisan dari Tuhan, dan itulah yang ingin dia tuliskan secara tersurat. Dan dengan penguasaannya terhadap alam, sejarah, dan umat manusia, dia berhasil melestarikan kitabnya hingga saat ini. Oleh karena itu, pengilhaman Alkitab tidak hanya mengacu pada saat-saat ketika Tuhan menjalankan kendali khusus atas para penulisnya, meskipun dia memang menjalankan kendali ini, namun persiapannya sudah dimulai bahkan sebelum penciptaan dunia. Tuhan mengendalikan setiap detail dari setiap orang dan juga setiap penulis Alkitab, dan bukan hanya ketika mereka duduk untuk menulis kitab suci. Sebagai perbandingan, dikta saja lebih lemah dan menyiratkan pandangan yang lebih rendah terhadap kitab suci. Karena ini menganggap Tuhan kurang mempunyai kendali atas proses tersebut. Kepribadian mereka yang berbeda-beda serta kosakata dan gaya sastra mereka yang unik. Fenomena ini adalah apa yang diharapkan berdasarkan pandangan Alkitabiah tentang pengilhaman yang menyatakan bahwa Allah memegang kendali penuh atas kehidupan, keadaan, bahkan pemikiran mereka, dan bukan hanya proses penulisan. Oleh karena itu, unsur manusia dalam kitab suci adalah bagian yang ingin dihasilkan oleh Tuhan, sehingga tidak merusak doktrin pengilhaman, tetapi konsisten dan dijelaskan olehnya. Salam dan doa, Dr. John Virgil, MTH. Haleluya, 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 amin. Selamat mempelajarinya. Tuhan Yesus memberkati.